Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari tim 3 yang beranggotakan 4 orang. Dengan saya sendiri atas nama Nur Hikmah dari kampus STKIP Taman Siswa Bima. Kemudian ada Safiah dari Universitas Muhammadiyah Mataram yang akan memaparkan pembahasan cerita. Selanjutnya ada Sevina Dwi Anjani yang akan memaparkan proses kreatif dan nilai-nilai karakter yang terkandung dalam cerita. Dan ada Jingga Puspitasari dari kampus STKIP Taman Siswa Bima yang akan menyimpulkan hasil dari presentasi ini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, di mana kami mengambil sebuah cerita rakyat yang berjudul Malin Kundang yang diadaptasi menjadi Putri Pengembara. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Saya Syafiah, di sini saya akan menjelaskan apa itu cerita rakyat. Cerita rakyat adalah kisah atau legenda yang berasal dari tradisi lisan suatu masyarakat dan disampaikan dari generasi ke generasi. Cerita rakyat mencerminkan nilai-nilai budaya, kepercayaan, dan norma sosial masyarakat yang bersangkutan. Unsur-unsur dalam cerita rakyat biasanya mencakup tema, tokoh dan penokohan, latar atau setting, alur atau plot, amanat, dan yang terakhir ada gaya bahasa. Contoh cerita rakyat Indonesia termasuk Malin Kundang, Si Kancil, dan Bawang Merah, Bawang Putih. Salah satu cerita rakyat yang kami adaptasi adalah cerita Malin Kundang. Berikut cuplikannya. Adapun proses kreatif dari pembuatan proyek kami ini yaitu yang pertama kami menggunakan sistem voting untuk menentukan kami mengambil adaptasi cerita rakyat. Kemudian dari pemilihan ide dari teman kami Safiah yang dimana kami sepakat mengambil judul Malin Kundang yang kami adaptasi menjadi Putri Pengembara. Kemudian kami susun ceritanya bersama. Terus di sini kan kami membuat slide cerita rakyat yang dimana di dalamnya itu terdapat gambar-gambar ilustrasi yang menarik. Bentuk adaptasi yang kami lakukan adalah yang pertama ada mengubah judul cerita dari Malin Kundang menjadi Putri Pengembara. Kemudian yang kedua ada mengubah nama tokoh yang terdapat di dalam cerita. Yang pertama Malin menjadi Ajeng, ibunya Malin Kundang menjadi Mbok Sarinah. Kemudian yang ketiga adalah latar ceritanya di pedesaan. Kemudian yang keempat ada alur ceritanya itu mirip, hanya saja di akhir cerita tokoh Ajeng ini hilang begitu saja, berbeda dengan Malin Kundang yang dikutuk ibunya menjadi batu. Cerita rakyat ini mengandung banyak sekali berbagai nilai moral dan karakter yang sangat relevan untuk kita ajarkan kepada anak-anak. Nah, nilai-nilai ini mencakup hubungan dengan orang tua, rasa syukur, rendah hati, dan kesetiaan pada dari mana kita berasal. Nah, nilai-nilai yang terdapat di dalam cerita rakyat Putri Pengembara ini adalah yang pertama berbakti kepada orang tua, yang terlihat dari tokoh Ajeng yang melupakan ibunya setelah sukses, yang merupakan pelanggaran besar terhadap nilai-nilai bakti kepada orang tua. Kita bisa ajarkan kepada siswa sekolah untuk selalu menghormati dan mendengarkan nasihat orang tua. Ketika melihat guru, siswa diajarkan untuk salam, senyum, dan sapa. Kedua, ada rasa syukur yang terlihat dari tokoh Ajeng yang melupakan asal-usulnya karena terlalu tenggelam dalam kemewahan. Nah, pesan ini secara tidak sengaja mengajarkan bahwa kita harus bersyukur atas kehidupan sebelumnya dan tidak boleh melupakan dari mana kita berasal. Selanjutnya yang dapat kita petik dari cerita rakyat ini yaitu akibat dari keserakahan dan keangkuhan yang terlihat dari tokoh Ajeng yang mendapat hukuman dari perbuatannya yang sombong, angkuh, dan tidak mengakui ibunya sendiri. Nah, ada juga kewajiban menepati janji. Jika kita sudah berjanji, maka kita harus menepati janji tersebut. Jika kita tidak menepatinya, kita akan mendapat hukuman atau ganjaran. Jika mereka menyaksikan atau mendengarkan cerita rakyat Putri Pengembara tadi, mereka akan berpikir bahwa kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh angkuh, kita tidak boleh melupakan orang tua kita sendiri, kita tidak boleh melupakan asal-usul dari mana kita berasal. Nah, jadi, adapun kesimpulan dari cerita rakyat yang disampaikan oleh tim 3 yaitu bahwasanya cerita rakyat atau legenda ini yang berasal dari cerita masyarakat yang diceritakan dari generasi ke generasi melalui beberapa video kreasi animasi. Nah, adapun beberapa unsur dari cerita rakyat atau legenda ini, yang pertama adalah tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, amanat, dan juga gaya bahasa. Dalam cerita rakyat ini, tidak hanya disampaikan hanya saja berdasarkan cerita seperti cerita lainnya, tetapi juga menyampaikan pesan, baik itu pesan moral sosial ataupun pesan kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi yang dimaksud dalam penyampaian ceritanya itu dengan beberapa pesan moral. Nah, baik itu dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam yang pertama itu terkait dengan menghargai kedua orang tua. Nah, jadi tidak hanya sekedar cerita, tapi juga menyampaikan pesan dan ganjaran bagi orang-orang yang tidak menghormati kedua orang tua dan sombong.